Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan pengawal kerajaan yang sedang membawa tahanan melewati gurun salju yang dingin. Tahanan tersebut adalah seorang jenderal yang bernama Fusen. Namun, tiba-tiba konvoi pasukan itu diserang oleh pasukan undur-undur putih. Setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya pasukan tersebut dapat dikalahkan. Saat pertarungan belum selesai, tiba-tiba datanglah seorang manusia monster yang sangat kuat bernama Kunlun. Dengan tangan kosongnya, ia membantai semua pasukan. Awalnya, ia ingin mengeksekusi Jenderal Fusen secara langsung, namun seorang wanita misterius tiba-tiba mencegahnya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah kuil di tengah pegunungan milik sekte Pedang Sakti. Di sana murid-murid sedang menyaksikan duel antara Yang Qin dengan kakak seperguruannya. Dari pertarungan tersebut terlihat Yang Qin ini adalah salah satu murid termuda dan memiliki bakat pedang yang luar biasa. Dalam duel itu, Yang Qin dengan mudah berhasil mengalahkan kakak seperguruannya. Tak lama, Yang Qin dipanggil menghadap gurunya. Kemudian dia diperintahkan oleh gurunya untuk turun gunung. Ia diminta untuk mengantarkan sebuah surat ke sekte Tang bernama Qi Suiwan. Yang Qin sangat senang karena selama ini dia sudah sangat ingin turun gunung. Namun gurunya tidak pernah mengizinkannya. Sebelum turun, gurunya berpesan kepada Yang Qin agar dia berhati-hati dengan apapun. Kemudian, kakak seperguruannya juga berpesan agar dia berhati-hati dengan manusia ular karena belakangan ini manusia ular sedang berulah sangat ganas dan kejam. Dan Yang Qin pun berangkat. Sementara itu di kuil Tianwang ada 3 orang yang sedang berteduh karena hujan. Tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh sosok misterius dan tak terlihat. Keesokan harinya, Yang Qin berhenti sejenak di warteg untuk maem. Di sana ia melihat beberapa pendekar yang angkuh. Namun mengingat pesan gurunya untuk hati-hati, akhirnya ia tidak menggubrisnya. Selesai maem, ia pun melanjutkan perjalanan. Namun belum berangkat, ia nampak melihat sosok mbak-mbak cantik menatapnya. Mbak itu dikawal dengan konvoi pasukan putih. Kemudian ia pun kembali melanjutkan perjalanan. Di malam harinya, akhirnya Yang Qin sampai di markas sekte Tang. Sayangnya, dia tidak diizinkan bertemu dengan ketua sekte untuk menyerahkan surat dari gurunya. Dia hanya bertemu dengan seorang murid sekte Tang yang bernama nggak tahu namanya. Murid itu mengatakan bahwa gurunya sedang tidak bisa ditemui. Karena curiga, Yang Qin pun masuk diam-diam ke dalam. Dan secara mengejutkan, ia melihat ketua Qi sudah berubah menjadi monster ular yang dikurung sedang mengamuk. Namun saat akan pergi, tiba-tiba dia ketahuan dan dihadang oleh tuan muda sekte Tang yang bernama Xi Wei. Dan pertarungan pun hampir terjadi. Untung saja, Yang Qin buru-buru menyampaikan identitas aslinya. Kemudian Yang Qin menyerahkan surat dari gurunya ke Huai. Tapi ketika Huai membaca, ternyata surat itu berisi ancaman yang membuat Huai langsung menyuruh anak buahnya menangkap Yang Qin. Untung saja Yang Qin berhasil melarikan diri. Keesokan harinya ketika Yang Qin sedang berjalan-jalan di sebuah pasar kota, dia di sana menghampiri sebuah toko parfum. Karena kecintaannya pada bunga, membuat Yang Qin memiliki keahlian khusus dan hafal semua bau-bau bunga. Tapi kemudian ia menyadari sedang diawasi. Akhirnya ia pun melarikan diri. Namun di pelariannya dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh bandit.
Wanita itu bernama Jiang Raochen. Dengan sigap, Yan Qin pun menyelamatkan Raochen dari para bandit itu. Mereka lalu memutuskan bersembunyi di dalam rumah. Tapi di dalam, tiba-tiba mereka diserang oleh sosok misterius. Dan terjadilah duel luar biasa. Tapi muncul seorang kakek-kakek menghentikan pertarungan mereka. Kakek itu bernama Liang Xuanxing. Ia mengajak mereka mimik teh. Setelah itu melanjutkan mendongeng. Xuanxing tahu segalanya tentang mereka bertiga. Ia mengungkapkan yang menyerang Yan Qin adalah seorang gadis bisu yang bernama Fu Feng. Ia adalah putri dari Jenderal Fu Shen. Xuanxing juga mengetahui jika keluarga Jiang Raochen adalah putri seorang bangsawan kaya raya yang bangkrut dan semua keluarganya terbantai. Ia kemudian juga bercerita bahwa monster ular tersebut sebenarnya adalah seorang yang terkena racun yang jahat. Sehingga tubuh orang itu bersisik dan emosi mereka menjadi tidak terkendali. Ia mengatakan racun itu kemungkinan adalah racun serangga dari Yunnan Selatan. Yang mengetahui tentang racun ini adalah ayah Fu Feng. Sayangnya ayah Fu Feng, Jenderal Fu Shen, ditahan karena difitnah ketika sedang menyelidiki tentang racun ini. Kini mereka pun harus menemukan ayah Fu Feng agar bisa menyelesaikan semua kekacauan ini. Kemudian mereka bertiga pun pergi untuk mencari tahu keberadaan Jenderal Fu Shen. Dalam perjalanan, mereka berniat mencari informasi ke suku Jelek Utara. Di sana mereka menyamar dan mencoba mencari informasi. Saat bertemu dengan pedagang barang antik yang menjual pakaian barang, ia menyampaikan bahwa pakaian itu didapatkan dari pengawal elit kerajaan yang mati diserang sosok misterius di Gunung Yunding. Dikarenakan belum mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk langsung menemui pemimpin suku Jelek Utara dengan menyamar menjadi penari. Setelah merayu dengan berbagai cara, akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi bahwa Jenderal Fu Shen ditahan di Istana Langit Gunung Yunding. Tak berpikir panjang, mereka bertiga pun akhirnya pergi menuju Gunung Yunding untuk mencari Jenderal Fu Shen. Di sisi lain, Huai dikunjungi oleh pamannya bernama Tuan Yu. Tujuan pamannya datang ke sini adalah untuk menjenguk Tuan Qi. Pamannya nampak tidak sehat, namun saat ditanya, ia tidak menjawab. Karena merasa curiga, Wei pun menyuruh adiknya Wu Leo untuk menyelidikinya. Kita beralih ke Yan Qin dan teman barunya yang berhasil sampai di istana Gunung Yunding. Di sana yang terlihat hanya puing terbengkelai dan kolam-kolam tidak terawat. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan mencari. Sementara itu, Wu Leo berhasil mendapatkan informasi. Paman Yu ternyata membeli obat rumput dan gel yang sedang laris. Rata-rata pembelinya adalah para pelencong yang pergi menuju ke Yunnan Barat. Kita kembali lagi ke Yan Qin. Mereka masih mencari tempat Jenderal Fu Shen ditahan. Mereka tampak kelelahan karena tidak menemukan petunjuk apapun di tempat itu. Namun saat Fu Shen menendang batu, Yan Qin tersadar perkataan kakek Xuan Ying yang membuat mereka pun memutuskan untuk mencari ke dalam air. Yan Qin dan Fu Shen akhirnya menyelam, sedang Jiang Raochen tetap tinggal karena dia tidak bisa berenang. Setelah menyelam cukup dalam, mereka akhirnya sampai di dalam istana Yunding. Mereka mencari-cari cukup dalam dan akhirnya mereka berhasil menemukan pintu besar tanpa kunci. Untungnya berkat kecerdikan Yan Qin, pintu itu bisa dibuka dan Jenderal Fu Shen ada di dalamnya. Dan akhirnya Fu Shen pun bisa bertemu ayahnya. Jenderal Fu Shen kemudian menjelaskan bahwa racun manusia ular berkaitan dengan organisasi misterius yang bernama Petugas Patroli Kota dari dinasti sebelumnya. Patroli kota ini tiap tanggal 15 mengirimkan obat yang berguna untuk meningkatkan tenaga
dan memperpanjang umur kepada para tetua sekte dunia persilatan. Tapi obat itu sebenarnya adalah racun aneh yang disebut dengan racun bunga anan. Orang yang meminum racun itu dalam jangka waktu lama akan tumbuh cakar, tumbuh sisik, tumbuh taring, dan otaknya akan terserang sehingga mereka pun menjadi monster ular yang mengerikan dan tidak ada obat penawarnya. Menurut Jenderal Fusen, ketua patroli kota adalah putri dari Raja Baidu bernama Zinulau. Kerajaan yang dulunya pernah dimusnahkan. Namun, obrolan mereka tiba-tiba dikejutkan oleh Kunlun yang menjebol batu dan langsung menyerang mereka. Dalam pertarungan itu, muncullah serangga pemakan daging. Kunlun pun berhasil memukul Yan Qing dan Fuseng sehingga keluar pintu goa. Melihat kesempatan ini, Jenderal Fusen pun langsung menutup pintunya. Ia lalu menyuruh Yan Qing dan Fuseng untuk pergi tanpa dirinya. Dan akhirnya Jenderal Fusen dan Kunlun tewas. Meskipun begitu, Fu Feng tidak bisa menerima kematian ayahnya yang selama ini ia cari. Kesedihan Fu Feng atas kematian ayahnya sangat dalam. Namun Yan Qing dan Rao Zhen menyemangatinya dan misi pun kembali berlanjut. Di keesokan harinya, mereka bertiga selanjutnya pergi menuju perguruan sekte pedang sakti. Yan Qing ingin melaporkan apa yang terjadi pada gurunya. Tapi ketika sampai di perguruan, dia melihat saudara-saudaranya yang sudah tewas semua. Ternyata monster ular menyerang perguruannya. Fu Feng dan Yan Qing bertarung dengan monster ular itu. Tapi tiba-tiba muncullah ketua muda yaitu Wei. Dia meminta pertarungan dihentikan. Ia juga memohon agar Yan Qing memaafkan monster ular itu karena ternyata monster ular itu adalah ayahnya. Kemudian si Huai memberikan informasi ke Yan Qing bahwa akan ada pertemuan besar para pendekar di Yunnan Selatan. Para pendekar itu dikumpulkan oleh Si Nulau, ketua patroli kota. Mendengar hal itu, Yan Qing pun bertekad membalas kematian seluruh teman-teman seperguruannya. Dan kini musuh sebenarnya telah terungkap. Yang Qing pun siap membalas dendamnya. Sementara itu di rumah kakek Suangsing, fakta mengejutkan terungkap. Ternyata kakek Suangsing adalah ayah kandung Yan Qing. Ia sengaja menanamkan darah pinik ke Yan Qing dan menitipkannya kepada guru pedang sakti agar kelak anaknya bisa menyelamatkan dunia silat. Tapi tiba-tiba sosok misterius menebas lehernya. Sementara itu, Yang Qin, Fu Feng, dan Jiang Rosen pergi ke Yuan Selatan untuk ikut pertemuan para pendekar. Para pendekar yang datang ternyata sudah keracunan racun bunga anan. Mereka datang karena dijanjikan akan diberi obat penawarnya oleh ketua patroli kota. Mereka bertiga juga masuk bergabung ke dalam ruangan pertemuan. Di sana mereka melihat Zinulau, ketua sekte patroli kota, duduk di kursi khusus. Kemudian Wuan, salah satu petinggi patroli kota, menjelaskan bahwa tujuan dikumpulkannya para pendekar ini adalah karena petugas patroli kota akan berkonvoi merayakan kekuasaannya yang ke-7 hari lagi. Semua sekte akan jadi bawahannya, tapi tiba-tiba muncullah si Huai dari sekte Tang. Ia mengatakan sebenarnya ketua patroli itu dihancurkan saja. Ia juga mengatakan bahwa ini semua adalah tipuan. Pada akhirnya, nanti semua pendekar tetap akan dihabisi. Mendengar perkataan itu, para pendekar pun rame-rame melawan. Namun Wuan meniup seruling yang mengibatkan semua orang merasakan sakit di kepalanya. Kemudian Wuan menyuruh anak buahnya menangkap Wei.
Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit yang mengakibatkan Wu Liu harus mati menyelamatkan Huai kakaknya. Melihat pertarungan itu, Fu Feng pun tak sabar menyerang Si Nulao, tapi dihalangi oleh Yan Qing. Ia mengatakan bahwa Si Nulao bukanlah dalang sebenarnya semua kejahatan ini. Kemudian dengan mengejutkan, Yan Qing meminta Jiang Rochen untuk mengaku. Ternyata yang sebenarnya mengendalikan semua ini adalah Jiang Rochen. Hal ini disadari Yan Qing karena tahu hanya Rochen lah yang memakai parfum bunga anan. Tujuan sebenarnya Rochen adalah mencari darah ponik. Darah ponik ini adalah penawar racun bunga anan. Karena sebetulnya Jiang Rochen ini ternyata kena racun bunga anan. Rochen pun menceritakan sebenarnya seluruh keluarganya ini dibantai oleh ayah Huai, ayah Fu Feng, dan Tuan Shuangxing yang ternyata ayah kandung Yan Qing. Karena mereka dalam semalam statusnya sebagai bangsawan hilang dan menjadi gelandangan karena ulah mereka. Kemudian ia pun menunjukkan hidupnya menjadi kelinci percobaan seorang ahli racun yang menciptakan racun buah anan. Dengan penuh penderitaan, akhirnya ia pun berhasil menemukan racun buah anan dan membunuh pembuatnya. Kini ia pun sengaja melakukan ini karena menurutnya darah ponik disimpan di sekte pedang sakti yang kemungkinan dibawa oleh Yan Qing. Dan disitulah terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Yan Qing dan Fu Feng melawan Jiang Rochen yang ternyata memiliki kekuatan jaring mematikan. Karena Jiang Rochen sangatlah kuat, ia pun dapat mengikat Yan Qing dan Fu Feng dengan jurusnya. Kemudian, dia meminta Yan Qing untuk menyerahkan darah ponik, tapi Yan Qing tidak mau menyerahkannya. Dan tiba-tiba, guru Yan Qing dan kakak seperguruannya datang. Mereka ternyata berhasil selamat dari pembantaian siluman ular semalam itu. Dan akhirnya, kembali terjadi pertarungan yang sangat sengit. Gurunya kemudian mengatakan untuk mengalahkan Jiang Rochen, Yan Qing dan kakak seperguruannya harus menggunakan jurus pedang menebas angin. Ketika menggunakan jurus pedang angin, darah punik yang ada dalam tubuh Yan Qing meleleh dan aromanya keluar, sehingga para pendekar yang keracunan sembuh. Begitu juga dengan Jiang Rochen. Dia juga berhasil sembuh. Di sini terungkap ternyata guru Yan Qing tahu jika kakek Shuangxing telah memasukkan darah punik tersebut ke tubuh anaknya. Akhirnya Jiang Rochen pun berhasil dikalahkan. Sebelum meninggal, Jiang Rochen mengatakan dia tidak menyesal karena dia mati bukan sebagai monster tapi sebagai manusia. Dan akhirnya dunia persilatan damai kembali dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Blade of the Wind. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YED, sampai jumpa di video berikutnya.